Lo boleh baik sama orang, cuman jangan sampai kebaikan lo ini dimanfaatin sama orang. Tapi Nuno kan aku nggak tahu boleh nggak nih, ntar kalau misalnya emang nggak boleh ntar di-cut aja. Aku Iya, pengen ngomongin. sempet Nuno kan sempet bilang kayak Nuno punya kayak emotional breakdown kan, sampai kayak kadang Nuno yang butuh waktu sendiri gitu. Wisnu kadang-kadang ya suka apa sih staycation sendiri kan Nuno, Iya. kayak butuh healing sendiri Iya. gitu buat netralin gitu kan. Mm-mm. Nah, apa kayak misalkan kan kadang-kadang Nuno bilang dari musik tuh berasa kayak kebantu gitu. Iya, Nah, berarti ada betul. momen juga kayak istilahnya udah nggak terbantukan oleh musik, Nuno kayak gitu gue pengen sendiri atau apa kan? Cari hal yang lain juga gitu ya, yang Iya. bikin aku lebih calm gitu ya. Kayak pengen sendiri gitu. Nah, itu maksudnya kan pasti kan berpengaruh ke kehidupan Nuno sehari-hari nih gitu kan. Nah, aku kadang-kadang pas pada saat momen itu kan aku nggak ada tuh, aku nggak tahu, aku nggak istilahnya nggak ada di situ gitu Iya. kan, karena ya Wisnu pergi aja gitu. Iya, iya. Nah, momen itu tuh maksudnya Itu apa gitu? ketika itu apa Itu terus apa yang nge-trigger sampai aku sampai how Wisnu bisa deal with terus balik lagi ke ya udah oke, masalahnya tutup dulu, gue balik lagi nih ke kehidupan nyata deh gitu. Biasanya karena apa tuh, Nu? itu ya aku ya gini deh. Jadi aku yakin dan aku percaya semua orang punya upbringingnya masing-masing gitu loh, masa lalunya masing-masing. Entah itu dari pola asuh dari orang tua atau dari lingkungan segala macam, itu kan pengaruh kan Mas ke kita, Benar. ke pembentukan karakter kita. Ya mungkin itu adalah Wisnu Hardana yang sudah mengalami berbagai macam fase di hidup Kehidupan yang sebelumnya, ya. sebelumnya upbringingnya macam-macam. Salah satunya adalah tentang kehilangan Mbak itu. Oh ya, mungkin banyak yang nggak tahu ya, dulu Wisnu itu eranya berbarengan ya, pas pada saat Wisnu ketemu aku deketin Mbak, berbarengan juga Nuno juga baru deket sama Mbak Deket ya. Mbak ya itu. Jadi nanti itu kayaknya akan ada another story lagi tuh, Pinkan, sama Sarah. Jadi kita duduk bertiga karena ini kita ceritakan dari ketemu Wisnu sampai sekarang. Nah, momen dari Wisnu sebelumnya itu Iya. tuh istri gue sempat yang ketemu Wisnu tuh bisa baru setahun cuma sekali 2 kali ya. Iya benar. Jadi sempat bini gue hilang. Iya. Dan tambahan lagi nih Mas tadi, apa sih yang bikin aku Nuno gitu lebih sering untuk staycation sendiri atau pergi sendiri apa segala macam, itu mungkin karena aku juga orangnya pemikir juga sama kayak Mas gitu. Jadi misalnya kita ngelihat dunia gitu, agak sedikit, bukan sedikit sih, suka kecewa sama ngelihat perilaku orang yang nggak ada etika, nggak ada empati, simpati, rasa gitu. Kayak kok malah makin banyak sih orang kayak gitu sampai akhirnya suka capek sendiri gitu loh Mas. Iya. Sedangkan aku kayak kalau misalnya yang tahu gitu, aku di Instagram suka beberapa kali ngepost ya semacam quotes lah, itu juga self reminder juga supaya kalau misalnya memang kita mau hidup damai, tentram, nyaman, yuk kita sama-sama yuk kita campaignkan tentang kebaikan gitu. Jadi kita rilis energi positif aja. Sekarang apa sih yang kita lihat di luar, orang gampang bikin oposisi. Dan orang dengan mudahnya itu kayak ngelihat perbedaan itu adalah sebagai musuhnya mereka. Iya. Kayak gitu-gitu lah Mas. Jadi banyak hal yang harusnya nggak gitu. Ini semesta ini kan berwarna gitu, banyak perbedaan. Itulah yang bikin kita jadi hidup dan bikin kita jadi lebih Mas ya? Iya, sekarang itu
apa ya, kalau aku ngeliatnya tuh sekarang itu lebih kompleks sih, karena segala sesuatunya kehidupan tuh orang udah pada berpindah. Eranya udah nggak lagi di dunia nyata. Ya. Banyak orang yang akhirnya kembali ngelihat kehidupan sebenarnya itu adalah di sosial media Ya, gitu. betul. Jadi ketika pada saat kalau berterima kasih lah, misalkan sesimpel orang bilang terima kasih, minta tolong aja tuh udah jarang. Jadi kayak kita misalkan ngelihat sebuah karya gitu, jarang orang yang misalnya biasanya aku ketemu orang yang bisa mengapresiasi itu adalah orang-orang yang angkatannya biasanya angkatan tua atau angkatan kita tuh. Jadi kayak misalnya Kita bilangnya orang lama ya, Mas. orang lama, gue suka karya lu, keren banget bro, Iya, gitu. itu benar. Itu udah orang lama tuh. Terus kalau nggak yang misalkan wah gila, sumpah keren banget gue itu lo bagus gitu. Itu orang lama tuh. Iya, betul. Nah, yang sekarang itu kayaknya karena sudah hal-hal seperti itu tergantikan sama love, like sama thumbs. Iya. Jadi akhirnya pada Betul. saat mereka itu hanya buat mereka apresiasinya itu adalah bentuk like sama di thumbs. situ. Jadi in real life-nya mereka untuk yang keren lo, karya lo Iya, keren tuh gitu. nggak ada. Nah, itu nggak ada. Rasa Udah itu nggak susah. ada. Nah, bener. Terus- A simple thanks itu udah bikin kita kayak Kemarin juga kita ngebahas sama si Nio, jadi era sekarang kayaknya udah nggak ada yang kenal lagi namanya gotong royong kayaknya ya. iya, bener. Zaman dulu gue ngerasain banget tuh kayak pernah bersih kampung, gue Iya. di got bersihin gorong-gorong, got di satu komplek tiap hari Minggu, Iya. sebulan sekali di komplek gue semua ramai-ramai Ngumpul gitu, ya Mas, ngumpul gitu. bener-bener ngumpul tanpa adanya gadget gitu. Sampai jadi inget loh Mas kemarin yang kita baru-baru ini kita Iya. Habis wedding, acara habis wedding kan. acara wedding kita ngumpul dan di situ isinya tuh orang-orang lama semua. Iya. Jadi pas pada saat kita duduk gitu sampai ngebahas sama Mas kok. Mas yang bilang sama aku duluan, coba lihat nu, nggak ada yang megang handphone kan, Iya, ngobrol di meja, mereka ngobrol udah handphone nggak ada ngobrol Iya, begini nggak ada. Mereka beneran ngobrol fisik gitu kayak Accepting appreciate the presence ya. iya. Terus ngeliatnya tuh Enak gitu. enak ngeliatnya. Jarang banget ketemu kayak gitu. Jadi Iya, bener. angkatannya angkatan 80-an 90-an semua gitu. Iya. Jadi pada saat duduk ngobrol, mereka ngobrol kayak nggak ada yang sama Gini, sekali megang iya, handphone. gitu. Sampai gue lihat deh Nunu, nggak ada yang megang handphone kalau angkatan lama tuh. Iya, benar. Itu seru banget gitu. Dan Ya, itu. kita merindukan itu. Iya. Nah, mungkin sama kayak apa ya? Akhirnya juga kan kenapa kepikiran bikin Barber Talk, terus kayak sempet di Instagram aku kan sekarang ada profilnya berubah sekarang di bio-nya. Tadinya kan aku yang produser, terus udah gitu full timer illusionist, terus part timer produser gitu, terus sama director segala macam. Sekarang aku ganti cuman sesimpel I share some stuff but not my life gitu. Karena buat aku ya udah itu bukan dunianya aku gitu. Instagram, sosial media itu bukan dunianya aku. Aku hanya mau share apa yang orang mau share, tapi kehidupan gue punya kehidupan sendiri gitu. Iya, betul. Nah, di sini juga di YouTube makanya aku ngerasa pengen kayak di luar sana tuh mungkin udah terlalu banyak konten sampah gitu. Aku nggak mau ngotorin bumi aja dengan sampah. Jadi selain kalau orang udah banyak yang buang sampah, bukan berarti kita juga ikutan buang sampah sembarangan gitu ya. Selama kita bisa punya sampah, kantongin aja dulu. Kita setidaknya pemikiran zaman dulu tuh aku pernah baca sebuah buku. Ada orang nih berdua jalan di pinggir pantai. Terus pada saat sejauh mata memandang tuh ada bintang laut yang keseret ke daratan gitu. Offshore gitu ya. Iya, offshore gitu. Jadi terus banyak banget nih ada ribuan gitu. Terus diambil satu-satu dilemparin ke laut. Dilemparin lagi. Terus temennya bilang, "Lo ngapain?" gitu. Banyak, lo nggak akan bisa nyelamatin semua. Gitu. Terus dia bilang, "At least I save some." Dia bilang gitu. Wah, keren. Nah, makanya aku bikin Barber Talk itu, aku nggak mau berpikir langsung bisa nyelamatin dunia atau bahkan Indonesia, enggak. Tapi setidaknya aku bisa nyelamatin beberapa aja gitu. Makanya ketika punya wadah atau tempat untuk memberikan suatu hal yang positif, kenapa enggak gitu kan. Bener. Dan aku belajar itu dari DMS juga. Kita ternyata alhamdulillah bisa menginfluence banyak orang kan untuk berbuat baik gitu. Ya semoga aja kita juga bisa dari siapapun yang nonton ini, walaupun cuma dikit, tapi setidaknya sedikit itu bisa menjadi gede kita kan. Iya. Apa yang kita campaignkan bisa tersalurkan salah satunya dari DMS ya Mas sih. Dan nyampe gitu. Terus kalau Nunu ngeliat kehidupan, berarti kayak gitu nih, sebuah kehidupan bagi Nunu kayaknya sekarang. Aku gampang lelah Mas. Aku ngelihat Sekarang ya? ngelihat perilaku orang-orang yang
dengan mudahnya apa ya? Maunya ribut gitu. Tapi aku kemarin terus terang minggu lalu itu adalah the lowest point. Aku lelah. Itu bener. Aku sampai berantem sama Neo tuh. Itu untuk pertama kalinya aku yelling. Gue nggak pernah ini selama kenal lo ya. Pertama kalinya aku teriak cuma gara-gara urusan barbertalk gitu. Ya aku sempat sampai teriak sama Neo bilang, anjing bangsat gitu. Teriak, beneran marah teriak. Aku belum pernah marah segitu sama Neo. Itu saking lelahnya Mas. Kayak ilalahnya Mas, sama udah. semuanya. Jadi kayak nggak hanya sama Neo aja. Iya. Misalnya nggak Udah hanya akumulatif pekerjaan, ya, Mas, ya? udah akumulatif gitu Iya. kan. Jadi kayak pressure-nya cukup tinggi segala macam. Terus banyak hal akhirnya kayak at the moment tuh kayak wah lelah banget. Jadi kayak semua lagi campur aduk. Dari udah seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan lah yang paling ya misalnya give or take-nya sebulan. Kayak udah hektik banget. Sampai ada momen yang aku kemarin tanggal 7 ya? 27 kita mau show. Orangnya yang ngerjain alatnya itu berkendala. Aku show tanggal 27 tanggal 26 alatnya baru mau dibuat. Oh, yang Mas cerita di Iya. Terus aku mau show Gila sih. CTI. Nah. Harusnya GR itu 28, 27 pagi baru jadi alatnya. Jadi kayak Iya. udah terlalu akumulatif sampai akhirnya aku udah berusaha untuk mengerti bahwa ya udah emang kalau emang jalannya nggak berhasil ya nggak berhasil show-nya gitu kan. Iya. At least aku udah berusaha gitu. Tapi alhamdulillah bagus gitu kan, hasilnya bagus. Tapi udah lagi di momen yang capek. Nah itu mungkin bener sama kayak Nunu juga, aku kayak ngerasa sekarang tuh gampang banget ke draining sama negative energy yang ada di betul. sekitar kita Ya, gitu kan. Betul. Ya Apalagi kita sebagai orang-orang yang empath, kita otomatis akan nyerap Observe, energi iya. itu, sedangkan mereka bisa ketawa-ketawa. Iya. Kita pulang ngerasa kayak anjir kok Itu gua gini ya. kemarin sempat ada pembahasan gini di ruang gantinya aku tuh kan ada tim pesulap juga kan, ada Jiban, ada si Russell pokoknya sama Boris gitu. Sempat pembahasannya hampir sama. Jadi kayak mereka bilang gini, orang jahat kayaknya fine-fine aja gitu. Iya. Orang jahat fine-fine aja. Dan mereka kayaknya sukses-sukses aja Iya. gitu. Apa kita Happily ever after ya, gitu ya. Apa kita Apa jadi jahat juga? aja gitu kan. Dan itu aku udah dengar untuk kedua kalinya. Pertama Sarah yang ngomong, si Mbak ngomong. Kita dijahatin sama orang, kita dizolimin sama orang. Sampai Mbak ngomong gini, gila ya gue baik sama orang. Apa iya gue harus jahat juga gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak capek. Ya, Iya. Aku nggak bilang diriku baik, cuman kayak aku berusaha untuk Iya. tidak mau terpancing energi negatif gitu kan. Benar. Apakah kita harus seperti itu gitu? Iya. Sampai akhirnya aku menyadari justru itu mungkin yang dicari sama yang energi negatif. Iya, Kayak betul. ayo enak kan sama Mereka gua bisa feeding gitu. itu Iya. kan. Iya. Gitu. Tapi susah banget, ngelawannya susah. Iya. Nah itu mungkin teman-teman juga kalau misalnya ngalamin hal yang sama, sampai aku punya prinsip kayaknya nih sampai dengan akhir tahun, mungkin sampai Januari awal tahun, ini humanity lagi dites aja nih. Iya, betul. Kalau nggak ini jangan dijadikan obrolan yang terlalu serius ya teman-teman ya maksudnya. Tapi ini hanya ada di kepala gue gitu. Gue sharing aja, hanya ada di kepala gue. Tapi Ini, kalau misalnya emang setuju ya nggak apa-apa gitu. Pendapat subjektif ya Mas ya. Pendapat subjektif. Jadi intinya kalau zaman dulu kita selalu mengalami menjelang akhir tahun selalu mengalami yang namanya bencana alam, Ya. ya kan? Pasti, hampir pasti kan setiap tahun Iya. kan. Menjelang akhir tahun selalu ada bencana alam, ada ya aja. gempa, ya banjir, ya apapun pasti ada. Ya. Tapi human to human-nya nih Ya, betul. yang lagi hancur. Kayaknya levelnya udah harus beda lagi nih. Jadi sampai ada obrolan sesama teman-teman yang juga paham, katanya disinilah manusia akan diuji. Ya. Kalau misalnya manusia berhasil melewati fase ini, siapapun yang bisa bertahan, dia akan bisa hidup bisa bertahan untuk next cobaan selanjutnya gitu. Betul. Itu. Ya Dan- pokoknya capek sih sebenarnya. Dan ini sih Mas, Mas aku percaya bahwa kita hidup, kita ketemu orang segala macam, yang menurut Tuhan dan semesta
nggak selaras sama kita, otomatis akan tereliminasi sendiri. Iya. Dan itu udah ketahuan banget setahun ini ya. Ya kan, yang nggak cocok mental aja pelan-pelan gitu. Terus diketemukan dengan orang-orang yang satu visi, satu ini barengan. Kalau kemarin katanya Marcel, ingat nggak? Iya. Semesta lagi mengumpulkan orang-orang yang memiliki pengabdian terhadap semesta ya. Iya. Benar. Itu. Ini pemikiran subjektif aja. Iya. Tapi ini obrolannya kita nggak gila ini, ternyata ada orang yang mikir hal yang sama juga. Iya, gitu. betul. Kumpulannya juga sama dan kita juga out of nowhere si Marcel ini juga nggak pernah ngobrol sama kita, tapi tahu-tahu ngeklik terus ngomongin hal yang sama. Iya. Itu ya Mas yang namanya satu frekuensi ya Mas ya. Satu frekuensi. Ya. Nah, dengan semua keadaan yang sekarang berjalan, Nino ya, misalnya kayak kehidupan ini, terus Nino dengan semua permasalahan, melihat capeknya ini. Nino cukup puas gak sih dengan kehidupan Nino yang sekarang nih berjalan? Lebih tepatnya sih bangga sih Mas dengan adanya DMS misalnya. Itu adalah suatu blessing sih buat aku sih Mas. Aku bisa kerja sama Mas sama Mbak, keluarga ya. Jadi keluarga beneran. That's why makanya aku selalu nulis #family values. Itu memang karena keluarga atau family itu adalah hal yang paling esensial dalam hidup ini. Jadi menurut aku kalau makin kita dewasa, makin kita tua, kita nggak nyari teman, sahabat atau apapun, kita nyarinya keluarga. Iya benar. Itu sih. Jadi makanya it's a blessing buat aku. Jadi untuk puas nggaknya pasti kita akan pengen evolve lagi kan Mas. Iya. Pengen lagi gitu. Ya pelan-pelan lah Mas. Selama kita hidup dan kerja ada support system yang kita butuhkan. Dan emang enaknya juga kita bekerja bersama si support system juga itu. Iya kan? bener. Iya. Itu. Kalau dari perjalanan hidup Nunu gitu, ada nggak pembelajaran hidup yang sampai detik ini Nunu nggak bisa lupain? Pembelajaran hidup banyak sih Mas. Yang paling lah yang mungkin bisa di-sharing ke anak-anak, share ke viewersnya aku gitu, ke The Miracle untuk kayak bisa jadi sebuah pegangan Insight, mereka juga. Pegangan ya. Mungkin ini kali ya. Jadi pas pada saat aku kuliah nih Mas, aku punya bisa dibilang kakak kelas. Tapi itu udah kayak kakak aku sendiri, namanya Kak Pipit. Dia manggil aku Dek, Adek gitu. Dia pernah ngomong gini, Dek, lo nggak bisa mengharapkan untuk semua orang suka sama lo. Terus dia bilang, lo lakuin aja apa yang sesuai dengan hati lo, tapi lo jangan harapkan apa-apa. Yang penting lo udah lakukan sesuai dengan hati. Udah, itu aku ingat. Satu. Kedua, ada teman aku yang udah jadi kakak sendiri, namanya Mas Tara. Dia pernah bilang gini, "No, lo boleh baik sama orang, cuman jangan sampai kebaikan lo ini dimanfaatin sama orang." Itu aku inget terus sampai sekarang. Sampai akhirnya ya udah, aku akhirnya bisa lebih belajar dan akhirnya aku bisa jadi pribadi yang lebih apa ya Mas ya? Tegas iya, tapi kadang-kadang aku suka monolog, ngomong sama diri sendiri bahwa wis, lo sarkas banget sih wis, ya this is me ya. Jadi akhirnya tapi itu memang harus begitu gitu loh. Maksudnya kita emang harus tegas, dan kalau misalnya emang iya enggak. Ya, biasanya kalau aku kayak iya enggak itu ke orang yang belum dalam tahap masuk ringnya itu. Tuh. Kalau lu enggak mau enggak. Kalau misalnya ada pertimbangan tuh ketika udah masuk circle-nya udah lebih dalam tuh. Iya, benar. Kalau banyak sih Mas sebenarnya. Kalau misalnya Nono gitu ngeliat aku gitu kan, udah kenal aku berarti hampir satu dekade. Iya. Kan? Menurut Nono aku orangnya gimana, Nono? Kita a lot in common sih Mas. Kita banyak kesamaan ya? gitu. Jadi makanya mungkin karena itu kali aku bisa selaras gitu, bisa ngikutin Mas sama Mbak terus. Ada Mas gitu. Kita the whole time kita bareng-bareng terus Mas.
udah setengah pokoknya dari itu Nunu pas banget bareng sama Mbak sampai sekarang udah kita bertiga ngunci aja udah. Udah. Aku jadi udah kayak ikan remora yang di terus ikut. Tapi itu sih seru. Jadi ya Seru. yang di stabiloin kuning adalah it's a blessing buat aku. Nah, aku juga kan nggak pernah punya adik laki-laki dan makanya menunu ngerasa kayak kalau punya adik perempuan kan beda ya. Kalau punya adik laki-laki itu kan senang aja gitu. Kalau misalnya aku sama Mas tuh kalau bercanda tuh ya kayak Mas ngerti, aku ngerti, tapi orang lain nggak ngerti gitu. Kadang-kadang bercandaannya, kadang-kadang kalau misalnya sama Mbak juga, Mbak duduk nggak ngerti, kita doang ketawa-ketawa, tapi cuma gitu. Kita ketawa sampai perutnya sakit, sampai nggak bisa nafas, tapi orang lain kayak apaan sih gitu. Mbak, aku baru tadi lihat di TikTok, jadi ada katanya tingkat persahabatan gitu. Jadi kalau misalnya, ini gambarannya gini ya, jadi ada 2 orang nih, dia bilang persahabatan yang cuman baru kenal gitu. Terus dia gini ngomong sama temennya, lu tahu nggak dia main sama siapa? Lu tahu nggak? Terus si temennya gini, dia main sama siapa? Gitu. Udah mainnya udah selama 2 tahun ini loh, temenan udah selama 2 tahun. Lu tahu nggak dia main sama siapa? Sama siapa itu? Iya, ya serius lu? Iya gitu. Itu udah 2 tahun. Terus kalau misalnya udah 10 tahun, serius gitu, cuma gitu doang lu. Dia datang segini. Iya. Gini, yang benar gitu. Itu jadi mungkin menurut udah kayak gitu, udah kayak udah kita ketawa. Dan sering ya udah selama itu ya kita juga udah tahu lah, jadi kayak tiap hari barengan juga bareng dengan gesture aja Mas udah paham. Vice versa, dengan gesture aja aku juga udah paham gitu. Kalau ada orang yang yang mungkin yang unik di mata kita, aku cuma lihat sama Nunu kita udah ketawa. Iya, muka flat tapi mata ketawa. Matanya ketawa katanya. Dan aku tahu pasti Mas lihat juga. Nah ini kita kan berarti udah lama banget ini, udah 1 dekade udah bareng gitu kan. Terus aku nikah juga Nunu yang walinya. Terus aku mau ini ada games nih gitu, Wah, ada games dari tim kreatif nih. Oke. Jadi Nunu harus jawab cepat. Waduh, ya, waktunya cuma 5 detik. Yang ada timer ya. Oh jangan. Oke, pertanyaannya nih. Jawabnya harus jujur no. Ini sebenarnya juga dia yang bikinin si Pinkan gitu kayak. Oh gitu. Iya. Aduh, Mbak. Oke, pertanyaannya adalah sebutin no. 3 aja. 3 aja kebiasaan aku yang bikin Nunu kesel. 1. Cepat marah. Cepat marah. Terus. Aduh. Lupa barang. Lupa barang. Lupa barang. Lagi terakhir. Nggak dapet. Kedua. Cepat marah, ya bener. Gampang nge-trigger. Lupa barang ya. Kalau satu lagi apa? Misalkan ada waktu satu lagi. Enggak ada sih, itu. Enggak ada. Itu dua. Yang sering aku perhatiin ya. Yang mungkin gampang nge-trigger, Mas. Trigger ya. Sama itu barang dompet. Ya lupa. Iya, lu suka nemuin kan misalnya udah berangkat kayak kemarin topi aja lu, topi. Mas dompet, Mas. Baru kemarin, gue udah siap nih, gue udah bawa topi, gue taruh, berangkat, topinya ketinggalan. Mbak, punya Mas. Iya. Sering banget tuh, itu sering banget. Pokoknya gue nggak boleh ke distract. Kalau misalnya sama gue tuh, kalau gue lagi nyari sesuatu, jangan ada distract. Misalkan kayak gue nih, gue berangkat, gue megang ini nih, megang. Jalan, ini, begitu ada yang manggil, gue taruh, balik, berangkat udah, ininya tinggal. Sebenarnya mungkin kalau itu bisa dibilang kebiasaan buruk nggak sih Mas kayak gitu? Kalau menurut aku sih, kalau menurut gue sih nggak masuk sebagai kebiasaan buruk, enggak dong. Bego, pikun enggak. Tapi hal itu kan sebenarnya kan ada triggernya kayak Mas kayak gitu. Jadi orang kalau gue lihat mandangnya gini, ketika gue fokus berarti gue tuh udah pointing banget. Jadi saya udah laser fokus ya. Jadi kayak begini nih, kalau misalnya gue begini, berarti gue lagi fokus. Nah, fokusnya itu ke distract sama fokus yang lain lupa. Iya. Itu. Kalau pikun kan lo lagi ngapa-ngapain lupa. Kalau gue biasanya lagi jadi gini, rutinitas gue pagi hari tuh misalkan ya,
Kalau misalnya gue baru selesai mandi, rutin gue udah pasti pertama pakai anting, kedua itu pakai roll on, habis itu parfum, terus pakai baju, parfum, jalan. Kalau misalnya pada saat itu gue malam-malam naruh antingnya lupa di ruang kerja nih di bawah, berarti kan ada satu fase yang gue skip. Ya. Jadi pas keluar, wah anting gue di bawah, gue pakai roll on dulu, Iya, roll betul. on, semprot parfum, pakai baju, berangkat karena gue ngerasa rutinnya itu udah dipakai. Udah semua, udah kayak ke-checklist gitu. semua. Rundown-nya udah ke-checklist Benar. semua. Iya. Apa? Iya. Iya, Iya. cara itu. Pas gue udah jalan, anting gua. Di mana ya? Di sini ya? Oh iya, di mana di Brandcase. Wow, gue udah karena anting gue itu ditaruh kamar mandi. Biasanya tuh gue taruh di sebelah. Jadi gue taruh di jam sama cincin, gelang jadi satu. Jadi pas lagi keluar kamar mandi, biasanya gue udah pakai celana dalam, pakai celana, anting dulu, terus habis pakai parfum segala macam baru tuh ini pakai sekalian pakai semua keluar. Udah. Nah pas kemarin tuh di kamar mandi karena gue ngerasanya gue udah pakai gelang, cincin, ini aman, udah pergi. Ya. Pas gue lagi garu-garu kuping, Ya. nggak pakai anting gue loh. Gue sampai kalau sekarang cuma mobil gue kan sempat yang ganti kan. Dulu di setiap mobil ada anting. Tujuannya gitu kalau gue skip. Kalau skip ada. Iya. Jadi ada spare. Benar, ada spare. Gitu. Nah itu Latin Kaman tuh kita mirip. Iya. Nah, ada yang tahu nggak kalau dulu Wisnu itu sebenarnya suka beli alat sulap? Pernah, bukan suka. Beberapa sih ya. Iya kan awal-awal suka yang Nuno tahu, yang terbang itu tahu kan. Bener. Kalau misalnya Nuno main sulap, mau nggak? Aku ajarin Nuno main sulap, terus Nuno main. Waduh, gimana nih? Boleh aja sih. Boleh? Ayo. Oke, jadi kalau ini dibalik. Biasanya kan gue kasih tahu dulu gue main ke Wisnu, habis itu Wisnu perform. Nah, sekarang dibalik. Jadi kalian di sini nggak ngelihat gimana prosesnya, tapi tahu gimana tiba-tiba Wisnu langsung main. Waduh. Ya, namanya Bim Seleb Bim. Bim Tahu kan? Bim Seleb Bim. Bim Seleb Bim. Udah tahu belum? Ya. Hah? Oh, udah. Ini Coba cek. solid ya, coba dicek dulu. Ya. Bolanya dibuka Bisa segala dicek macam. aja kotaknya, ada lubangnya Kontaknya nggak? segala macam. Ada satu doang. Bisa keluar nggak kira-kira Bisa bulannya keluar. kalau ditutup? Lagi ditutup di Enggak, kalau ditutup gitu bisa begitu bisa di ada lubangnya nggak tempat lain. Aman, oke. ini ya. Kita buka dong, ya kan? Kita buka, set, masukin ke tangan aku. Maaf. Iya, nggak apa. Sorry, boleh ketek ya? Nggak apa-apa. Maaf. Ulah. Ya. Set, di kotak, ya kan? Ya. Masukin tangan aku, ya. Udah otomatis dong. Jadi dong. Udah cek nih, cek dua bolanya. Bolanya aman tuh, nggak ada gimmick segala macam. Oke, ya nggak? Coba ya. Ini solid dong. Solid. Cung. Masuk. Iya. Ya, tapi kan ada semua sisi coba. Bisa masuk dong. Terus. Ayo, keluarin dulu, keluarin. Selesai, belum. Coba ya kita buka. Cut. Tuh. Nah, tuh. Dah. Ini enggak? Nah, Cek itu lagi boleh bolanya. cek juga tuhnya. Ini Ininya. boleh cek, coba tuh. Kasih aja nu. Kalau mau dibuka pun juga kan bukanya gimana? Kan harus dibuka full. Gimana coba? Ya gimana? Tadi lu bilang katanya kebuka dikit, kan mungkin kebuka karena nabrak doang kali. Di dalam. Nah, itu. Nah, Cuk. coba salah satu masuknya Coba gimana, dibuka dikit, buka dikit. Nah, coba bisa nggak? Cek dikali. 1, 2, bem. Bisa nggak? Nah, nggak bisa kan? Lu pikir, lu kira, ya kan? Berarti sempurna. Udah kayak enakan lu masukin itu. Tepuk tangan Luna buat Wisnu dong. Oke. Terima kasih Wisnu sudah mampir. Terima kasih, Mas. Kita entah ketemu berapa tahun lagi kita ya. Pulang udah ketemu lagi. Oh, ini bukan di rumah ya? Oke, semoga semua yang di sini terhibur dan juga Terima kasih dari Bang Berto. ceritanya ya. Dari ceritanya Wisnu semoga kalau misalnya di luar sana ada yang memiliki kayak perasaan ataupun pengalaman yang sama kayak Wisnu atau lagi dalam keadaan down yang sama, mungkin sama kayak Wisnu melihat Killswitch dan juga band-band lain bahwa kalian nggak sendiri. Ada Wisnu juga di sini yang mungkin sama seperti kalian. Tapi semoga apa yang Nunu kayak tadi kan dia mencari solusinya dengan ya break sebentar, healing sendiri gitu kan. Iya.
untuk terapi sendiri atau mungkin dengerin lagu-lagu yang kalian suka, siapa tahu bisa merasa bahwa oh ini adalah stress release-nya gue tuh di sini gitu kan, Iya. lewat hal-hal yang kalian suka gitu. Ya, tambah dikit boleh nggak Mas? Boleh. Mungkin gini kali ya, tidak hanya medianya dengan lagu, bisa macam-macam sih. Lihat saya gini, misalnya kalian lagi mental breakdown atau apapun gitu, kalian bisa ngobrol sama orang yang kalian percaya. Iya. Yang kalian ngerasa selaras, terus satu frekuensi, bisa kalian ceritain. Jadi yang perlu diingat, tadi kayak Mas bilang, kalian nggak sendirian gitu, dan kalian harus beneran bisa mengkomunikasikan dengan cara apapun dan dengan siapapun gitu. Dengan kayak gitu, kita bisa ngurangin beban lah di kita, jadi bisa sama-sama dan akhirnya kita dapat insight, even orang yang kita ceritakan juga dapat insight juga, sampai akhirnya kita dapat satu support system yang bisa memotivate untuk kita jadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya udah terlalu akut banget ya cari yang benar-benar paham ya, misalkan dokter atau psikolog kan gitu. dan harus diomongin, jangan disimpan sendiri. Jangan disimpan. Itu soalnya bisa akumulatif, bahaya soalnya kayak gitu. Soalnya banyak case orang bisa suicide loh Mas. Iya, makanya banyak Bisa banget. bunuh diri itu Udah kan. banyak cerita, banyak kejadian gitu. Jadi istilahnya ketika ada satu hal yang berat, di-share aja ke keluarga yang memang sekiranya Jangan. bisa mengerti. Betul. Gitu. Siap. Sepertinya ya kalian nggak sendirian, cari orang yang untuk bisa sharing. Udah. Oke. Kalian punya kelebihan, setiap orang pasti punya kelebihan, di embrace dan di appreciate aja gitu. Iya. Jangan lupa main-main juga ke channelnya Wisnu. Boleh kalau main-main. Wisnu Hardana. Wisnu Hardana. Wisnu Hardana channel gitu kan, dan di-subscribe juga ya. Oke, Siap. thank you so much. Terima kasih Nunu. Terima kasih, Sampai Mas. ketemu lagi di Terima kasih, Bandung Bang Bertok. berikutnya. Thank you. Dadah.